Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala, nafanallahu bihima wa bi'ulumima fitarani amin ya rabbal alamin. Melanjutkan keterangan yang kemarin tentang masalah air. Kemarin menerangkan air mutaghayyir, al-ma'u al-mutaghayyiru, atau air yang berubah salah satu sifatnya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa air mutaghayyir atau air yang berubah salah satu sifatnya atau mutaghayyir itu terbagi dua, disebabkan mukhalid atau yang bercampur dengan barang yang suci, atau mujawir bersanding atau berdekatan dengan barang yang suci. Kemarin statusnya juga sudah dijelaskan bahwa ketika mujawir itu tidak mempengaruhi kemutlakan air, yang mempengaruhi yaitu yang mukhalid atau bercampur antara air dengan benda lain yang suci. Dan itu pun benda lain yang suci itu bukan tanah atau garam. Kalau yang bercampur dengan air itu garam atau tanah, tetap air dalam kemutlakannya masih status mutlak atau tohir mutahhir. Sekarang melanjutkan yang seterusnya, yaitu pembagian air yang seterusnya adalah air mutanajis atau air yang terkena najis. Apa itu air mutanajis? Air mutanajis itu air yang terkena najis yang tidak dimakfu. Mutanajis dari kata tanajasa, ya tanajasu tanajusan wa mutanajasan, terkena najis. Hukumnya bagaimana air tersebut? Kalau menurut mazhab kita yaitu Syafi'i, air mutanajis itu terbagi dua. Yang pertama, kadar air atau jumlah air itu sudah ada 2 kulah atau belum. Kalau sudah ada 2 kulah, maka mengalami perubahan sifat atau tidak. Kalau belum, maka secara mutlak, maka otomatis air tersebut statusnya mutanajis, tidak bisa digunakan. Yang pertama kita bahas yaitu air yang jumlahnya sudah 2 kulah lebih. Kulataini atau kulah. Kulah itu lebih mudahnya ukuran 60 kali 60 kali 60 cm, minimal seperti itu. Panjang kolam 60, tinggi kolam 60, lebar 60, atau 216 liter air. Jadi air yang sudah berjumlah 216 liter itu status sudah 2 kulah, dikatakan air banyak. Maka ketika kemasukan najis atau terkena najis, air tersebut mengalami perubahan sifat atau tidak. Kalau mengalami perubahan sifat, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Kalau tidak mengalami perubahan sifat, maka status air tetap dalam kemutlakannya. Contoh, ada kolam yang luas seperti umpama kolam renang atau pemandian, itu kan luas banget. Di situ ternyata yang berenang ada yang kencing di situ atau ada kotoran masuk. Itu kalau tidak ada perubahan sifat sama sekali, bau tidak berubah, warna tidak berubah, rasa pun tidak berubah, maka meskipun kemasukan najis,
air masih dalam kemutlakannya, masih bisa dipakai untuk bersuci atau menghilangkan najis. Tapi kalau mengalami perubahan sifat salah satunya, maka air statusnya mutanajis, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Yang kedua, air sedikit. Air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Tadi 2 kulah kan 216 liter. Jadi umpama ada ember yang menampung kurang dari 216 liter, itu status air masih sedikit. Maka seumpama kemasukan najis atau terkena najis, langsung dihukumi mutanajis, tidak bisa digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Jadi kesimpulan, air mutanajis itu dilihat airnya apakah ada 2 kulah atau belum. Kalau sudah ada 2 kulah, maka dilihat berubah salah satu sifatnya atau tidak. Kalau berubah, maka mutanajis tidak bisa digunakan. Kalau tidak berubah, maka tetap mutlak. Kalau air itu sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah, yaitu 216 liter, maka air secara otomatis seumpama kemasukan najis langsung tidak bisa digunakan. Itu air mutanajis. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, air itu sama, tidak ada 2 kulah, tidak ada air sedikit, tidak ada air banyak. Intinya kalau mazhab Maliki lebih enak, mengalami perubahan sifat atau tidak. Intinya itu. Ada air 1 ember kemasukan darah, berubah sifatnya tidak, ya tetap suci. Berubah mutanajis. Ada air 1 kolam kemasukan najis, berubah sifat atau tidak, berubah mutanajis, tidak, berarti mutlak. Itu menurut Imam Maliki. Kalau Syafi'i tidak, dibagi 2. Jadi ketika kita tahu tentang mazhab Maliki, suatu saat, suatu dalam keadaan tertentu, kita bisa menggunakannya. Seumpama di suatu tempat memang di situ air jarang atau mahal, ternyata ada kotoran atau najis atau kotoran hewan masuk ke air, padahal cuma satu-satunya, gimana? Ya udah, kita ikuti pendapat Imam Maliki, boleh seperti itu. Karena sebagian ulama berpendapat al-am la madhabalah, orang awam tidak terikat madhab tertentu. Yang penting ada tahu, yang penting tahu ada pendapat yang memperbolehkan. Nah, kesimpulan air mutanajis ada 2 menurut Syafi'i. Apakah ada 2 kulah atau tidak? Kalau ada 2 kulah, dilihat berubah sifat atau tidak. Kalau belum ada 2 kulah, maka langsung dihukumi mutanajis. 2 kulah yaitu 216 liter air. Dah cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan kalau ada khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.